Iya, terima kasih ya. A few moments later. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurismi Fadilah atau bisa dipanggil Ismi. Aku mahasiswa psikologi UHAMKA semester 7. Nah, di video hari ini aku bakal ngebahas sesuatu yang spesial dan relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira kalian bisa nebak gak sih aku bakal ngebahas tentang apa? Tapi kayaknya kalau nggak aku kasih tahu kata kuncinya, nanti pembahasan kita bisa melebar kemana-mana deh ya. Jadi aku kasih tahu aja ya, yaitu aku bakal ngebahas tentang komunikasi. Nah, tapi komunikasinya tentang apa sih? Komunikasi kan luas ya pembahasannya, bisa apa aja. Nah, karena itu aku bakal ngasih kalian 4 pilihan yang harus kalian pilih. Nggak boleh curang ya, aku kasih kalian waktu 5 detik mulai dari sekarang. Oke, waktunya udah habis. Aku harap jawaban kita semua sama, meskipun salah juga nggak apa-apa. Jadi aku di sini bakal ngebahas tentang kecerdasan emosional dan social skill dalam komunikasi. Nah, jadi kalian pernah ngerasa nggak sih, semisal kalian lagi ngobrol nih sama teman ataupun orang lain, kalian udah ngobrolnya nih dengan normal, dengan logis, tapi kok reaksi mereka kok kayak kelihatan kesel ya? Kenapa mereka jadi kesel ya? Nah, kemungkinan yang kurang itu bukan logika kamu, tapi pengelolaan emosi dan juga keterampilan skill kamu. Jadi, ayo kita masuk ke pembahasannya. Oke guys, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu kecerdasan emosional menurut pendapat ahli, faktornya apa aja, dan contoh nyatanya itu seperti apa. Nah, menurut Salovey dan Meyer tahun 1990, kecerdasan emosional adalah kemampuan kita untuk mengenali, memahami, dan juga mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Nah, Daniel Goleman juga menambahkan ada 5 komponennya nih guys, yaitu self-awareness, self-regulation, motivation, empati, dan juga social skill. Nah, nggak cuma itu, ada juga pendapat dari jurnal Image tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Kemampuan Komunikasi Interpersonal. Jadi di jurnal ini itu ditemukan bahwa mahasiswa dengan emotional intelligence yang tinggi itu lebih mampu mengungkapkan pendapat tanpa memicu konflik. Nah, contoh nyatanya, misalkan kamu lagi diskusi nih sama kelompok kamu. Nah, kamu nggak setuju sama salah satu pendapat teman kamu. Tapi di satu sisi kamu tuh juga sadar kalau teman kamu ini lagi sensitif misalkan karena stres tugas gitu. Nah, dengan emotional intelligence, kamu itu lebih memilih untuk berkata, aku ngerti maksud kamu. Nah, tapi boleh nggak kita coba lihat opsi yang lain? Nah, dengan cara kamu menyampaikan pendapat dengan tenang, dengan intonasi yang tenang, itu bisa bikin diskusi tetap berjalan dengan lancar tanpa memicu konflik. Oke, kita lanjut ke faktor apa aja sih yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Nah, menurut Goleman dan temuan jurnal Image yang tadi, emotional intelligence itu dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga. Nah, misalkan kamu dilahirkan atau dibesarkan di keluarga yang terbuka soal perasaan, kamu itu cenderung lebih mudah untuk mengekspresikan emosi kamu. Contohnya, orang tua yang selalu bilang, udah nggak apa-apa, kamu luapin aja emosi kamu nangis aja, kamu marah aja. Nah, dengan itu, si anak kan jadi lebih mengenali emosinya, dibanding dengan yang lebih memilih untuk memendam perasaannya atau emosinya. Lalu yang kedua itu ada pengalaman hidup. Jadi semakin banyak situasi sulit yang kamu atasin, nah semakin matang juga emosi kamu. Contohnya, dalam organisasi kampus, itu bikin kamu terbiasa berdebat loh. Nah, dengan itu juga emosi kamu jadi lebih stabil untuk mengungkapkan pendapat tanpa memicu konflik dengan salah satu pihak. Lalu yang ketiga, itu ada pendidikan sosial. Nah, interaksi di sekolah, kampus, komunitas, itu bisa jadi tempat buat kamu melatih empati kamu. Misalkan, saat kamu jadi ketua panitia ataupun panitia yang lainnya. Nah, di situ kamu belajar dong buat menghadapi macam-macam karakter orang lain gitu. Nah, yang terakhir itu ada kepribadian. Orang yang introspektif itu biasanya lebih mudah untuk memahami emosinya. Nah, jadi itu untuk kecerdasan emosional. Selanjutnya, kita bakal ngebahas tentang social skill. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua ya teman-teman, yaitu apa sih social skill menurut pendapat ahli, contoh nyatanya seperti apa, dan juga faktor apa aja sih yang mempengaruhinya. Nah, menurut Goleman, social skill itu adalah kemampuan kita untuk membangun hubungan, memengaruhi orang lain, bernegosiasi, dan juga bekerja sama, serta mengelola konflik. Nah, dalam jurnal Kareba,
Universitas Hasanuddin, Robiah tahun 2019 itu juga disebutkan bahwa social skill adalah komponen utama komunikasi efektif. Nah, terutama pada remaja dan juga mahasiswa. Contoh nyatanya, misalkan lagi presentasi nih. Nah, kamu nggak hanya menjelaskan tentang materi di situ, tapi gimana cara kamu menggunakan kontak mata kamu, senyuman kamu, dan juga bertanya balik kepada teman-teman kamu. Misalkan, gimana nih menurut teman-teman tentang pendapatnya dari si ini atau materi ini, gitu. Nah, ini tuh menunjukkan social skill itu udah berkembang dengan baik. Nah, lalu faktor apa aja sih yang mempengaruhi social skill? Nah, berdasarkan teori psikologi lingkungan dan jurnal Kareba yang tadi, ada yang pertama, lingkungan sosial. Nah, tempat kamu bergaul itu mempengaruhi gaya komunikasi kamu juga. Contohnya, anak yang aktif berorganisasi itu biasanya lebih berani untuk berbicara. Nah, lalu yang kedua itu ada kepercayaan diri. Nah, semakin pede kamu, maka semakin lancar juga dong interaksi kamu. Contohnya, orang yang pede berani memulai obrolan itu tanpa takut salah itu bisa meningkatkan social skill juga. Nah, lalu selanjutnya itu ada empati, yaitu kemampuan merasakan orang lain itu membuat interaksi lebih halus. Nah, misalkan saat teman bercerita tentang masalah gitu, kamu tuh nggak langsung menghakimi dia, tapi mendengarkan dia terlebih dahulu gitu. Lalu yang keempat itu ada mendengarkan aktif. Nah, ini tuh menunjukkan kamu itu menghargai orang lain. Jadi contohnya, kamu misalkan ada teman kamu lagi bercerita, kamu menganggukkan kepala kamu tersenyum, kamu menatap matanya saat orang itu lagi berbicara. Nah, itu tanda kamu benar-benar mendengarkan dia. Dan dia pun ngerasa, oh, dia tuh lagi didengar, dia tuh lagi dihargai gitu. Nah, jadi itu untuk social skill. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh emotional intelligence dan social skill dalam komunikasi dan contoh nyatanya itu seperti apa. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu pengaruh kecerdasan emosional dan social skill dalam komunikasi dan contoh nyatanya itu seperti apa. Jadi dalam European Scientific Journal tahun 2024, artikel yang berjudul The Role of Emotional Intelligence in Social Interaction and Communication Anxiety itu menjelaskan bahwa kecerdasan emosional itu dapat menurunkan kecemasan komunikasi. Nah, selain itu, kecerdasan emosional juga dapat meningkatkan kemampuan sosial seseorang. Jadi, jika dikombinasikan antara kecerdasan emosional dan social skill atau kemampuan sosial, itu komunikasi bisa berjalan dengan efektif dan juga meminimalisir adanya konflik. Contoh nyatanya seperti apa sih? Misalkan saat lagi presentasi di kelas. Nah, orang yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah itu cenderung panik dan lupa dengan materi. Sedangkan jika orang yang memiliki emotional intelligence atau kecerdasan emosional yang tinggi, itu mereka cenderung dapat menenangkan diri sendiri, mengatur nafas, dan juga tetap fokus pada apa yang disampaikan. Lalu, di pembahasan berikutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak kecerdasan emosional dan social skill dalam komunikasi. Oke guys, kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu tentang dampak kecerdasan emosional dan social skill dalam komunikasi, serta contoh nyatanya itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu ada komunikasi lebih efektif. Nah, kamu nih bisa menyesuaikan nada dan kata-kata sesuai lawan bicara. Contohnya, kalau ke dosen itu kan biasanya lebih formal ya, dan kalau ke teman itu lebih santai. Lalu yang kedua, konflik itu lebih mudah untuk diselesaikan. Jadi, kecerdasan emosional ini bikin kamu tuh nggak cepat tersinggung. Contohnya, saat teman kamu marah karena miskomunikasi nih, kamu bilang, maaf ya, kayaknya tadi aku miskomunikasi deh, aku salah dengar deh, aku salah paham. Jelasin lagi boleh nggak? Gitu. Nah, lalu yang ketiga, itu ada hubungan yang lebih sehat. Nah, empati ini bikin orang itu merasa dihargai. Contohnya, ketika teman kamu ini curhat, nah, kamu dengerin dengan baik, kamu simak dengan baik. Nah, dengan begitu hubungan kalian ini makin dekat karena teman kamu ini percaya sama kamu kalau kamu nih pendengar yang baik juga gitu. Lalu yang keempat itu ada kepercayaan diri yang meningkat. Nah, jadi kamu tuh tahu cara berinteraksi dengan baik. Contohnya berani menyampaikan pendapat saat di rapat. Nah, lalu yang kelima itu ada suasana lingkungan yang lebih positif. Jadi komunikasi empatik itu menciptakan kenyamanan. Menciptakan kenyamanan. Contohnya, di kelompok tugas, kamu jadi penengah. Di antara, misalkan dua teman kamu yang sering berantem nih, gitu. Oke, itu untuk dampaknya ya. Nah, selanjutnya akan menjelaskan tentang contoh kasus dan tips praktisnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kelima kita, atau lebih tepatnya pembahasan terakhir di video kecerdasan emosional dan social skill dalam komunikasi kali ini. Jadi aku berharap teman-teman masih mendengarkan video ini dengan seksama sampai akhir ya.
Oke, kasus yang aku ambil ini adalah konflik tugas kelompok. Jadi di sini ada dua teman kalian yang lagi adu argumentasi. Nah, awalnya argumen berjalan dengan baik, tapi lama-kelamaan ada bicara mereka berdua ini semakin tinggi dan suasana argumentasi menjadi semakin tegang. Tidak bisa dilanjutkan secara lancar lagi. Nah, tanpa kecerdasan emosional dan social skill yang baik, kamu justru akan cenderung ikutan emosi dengan mereka dan konfliknya malah akan semakin parah. Sedangkan dengan kecerdasan emosional dan social skill yang baik, kamu ini lebih peka bahwa keduanya ini sedang dalam suasana yang tegang dan tidak bisa melanjutkan adu argumentasi secara baik, secara lancar. Nah, kamu bisa bilang ke mereka, oke, kita break dulu selama beberapa menit ya. Nah, setelah suasana tenang dari kedua belah pihak, kamu bisa ajak mereka untuk berdiskusi ulang untuk menemukan solusi tanpa banyak drama lagi. Nah, ini sesuai dengan hasil studi jurnal Image yang tadi, bahwa kecerdasan emosional membantu mengurangi konflik interpersonal. Oke teman-teman, kita udah tiba di penghujung video pembahasan kecerdasan emosional dan social skill dalam komunikasi. Sebelum aku tutup, aku akan membacakan sedikit kesimpulannya, yaitu kecerdasan emosional itu diibaratkan software dalam diri kita, dan social skill itu adalah cara kita menggunakan software tersebut kepada orang lain. Jadi menurut pendapat aku pribadi, keduanya ini harus seimbang dan tidak boleh lebih antara yang satu dengan yang lain. Kalau dua-duanya kamu kuasai dengan baik, komunikasi kamu ini bukan cuma jelas, tapi juga nyambung, diterima, dan juga menghasilkan hubungan yang positif. Nah, sekian video pada pembahasan kali ini. Semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat bagi yang menonton. Jika ada informasi yang dirasa masih mengganjal di diri kalian, bisa ditanyakan aja di kolom komentar dan bisa dibantu untuk like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.